Janti menepati janjinya. Di pelajaran mengukir 2 hari kemudian, ia pun bergabung dan bersikap seperti biasa. Surapati begitu bahagia saat memandangi gadis pujaannya yang sedang menundukkan kepala saat mengerjakan ukiran kayu dengan tatah pemberian darinya. Beberapa helai anak rambut tampak terlepas dari kepangannya. Namun tampaknya konsentrasi Janti sama sekali tak terganggu. Saat pelajaran mengukir berakhir, Janti pun memilih untuk pulang paling akhir agar mempunyai kesempatan untuk berbicara berdua saja dengan Surapati. "Kapan kau akan berbicara dengan bapakmu, Janti?" tanya Surapati. "Nanti malam, Kakang. Semoga saja Romo tak sibuk mengerjakan sesuatu." Surapati mengangguk. "Kabari aku segera ya setelah bapakmu memberikan jawaban," pintanya. Janti mengangguk. Ia melangkah pelan ke arah sepedanya dengan diiringi oleh Surapati. "Bisakah kita bertemu besok, Janti?" "Bukankah pelajaran mengukir masih lusa, Kakang?" tanya Janti heran. "Aku tak sabar menunggunya hingga lusa. Aku ingin mendengarkan jawaban dari bapakmu secepatnya. Apakah kau mau menemuiku di warung Mbok Siem besok siang selepas zuhur? Sebentar saja kok. Aku hanya ingin mendengar ceritamu tentang tanggapan beliau," desak Surapati. "Tapi bagaimana kalau Romo menolakmu, Kakang? Aku akan tetap menunggumu di sana. Bila kau tak datang, itu artinya bapakmu belum mau merestui rencanaku untuk menikahimu." Wajah Janti tampak murung. Ia mengangguk ragu-ragu. Keningnya tampak berkerut, seolah mengkhawatirkan sesuatu. "Yakinlah, Janti, pasti bapakmu akan merestui kita kok," hibur Surapati. Pemuda itu nekat menumpangkan telapak tangannya di atas punggung tangan Janti yang menggenggam stang sepeda. Ia meremas genggaman jemari gadis itu. Tindakan Surapati membuat Janti merasa terkejut dan sedikit jengah. Wajahnya menjadi merona dan tingkahnya pun jadi kikuk. Namun gadis itu sama sekali tak berusaha menarik tangannya. Mereka berdua menikmati sensasi serupa aliran listrik tegangan tinggi yang mengaliri nadi mereka dalam beberapa detik. Hingga akhirnya Surapati menarik kembali tangannya. "Aku pulang dulu, Kakang," pamit Janti yang dijawab dengan senyuman dan anggukan Surapati. Ki Jalasetra tampak sedang asik mendengarkan alunan langgam Jawa dari radionya. Namun pandangannya menerawang, hanyut dalam lamunan. Bibirnya terus-menerus mengepulkan asap dari rokok kretek yang dihisapnya. Beberapa kali ia terbatuk-batuk, membuat Janti yang sedang berada di kamarnya mengerenyit miris. Ia tak lagi menegur kebiasaan buruk sang ayah. Toh Ki Jalasetra tak akan mempedulikannya sedikit pun, apalagi menghentikan kebiasaan buruknya. Janti dan mendiang ibunya sudah mencobanya bertahun-tahun tanpa hasil. Sambil melipati pakaian di atas tempat tidurnya, Janti berpikir keras. Bagaimana caranya untuk menyampaikan keinginan Surapati kepada sang ayah? Sejujurnya, Janti sudah siap untuk menikahi lelaki itu secepatnya. Namun bagaimana caranya menikah
tanpa meminta persetujuan Ki Jalasetra terlebih dahulu. Dengan berdoa di dalam hati, Janti bertekad untuk tak menunda-nundanya lagi. Toh, ia sudah terlanjur berjanji kepada Suropati. Janti meninggalkan pakaian-pakaian itu dan menyusul sang ayah yang duduk di pendopo. Lelaki sepuh itu menoleh saat melihat sang putri berjalan menghampirinya. "Kukira kamu sudah tidur, Nduk," sambut Ki Jalasetra. "Belum, Romo," jawab Janti sembari mengambil posisi duduk di sebelah sang ayah. "Ada suatu hal penting yang ingin aku bicarakan dengan Romo," gumam Janti lirih. Apa?" tanya Ki Jalasetra sembari menghembuskan asap rokoknya. "Aku ingin menikah, Romo," ucapan pelan Janti seketika membuat Ki Jalasetra terbatuk hingga tersedak-sedak. Cepat-cepat ia memadamkan rokoknya dan menyeruput kopi yang sudah dingin. Sambil meletakkan gelasnya, ia memandang heran kepada sang putri. "Menikah? Siapa yang ingin melamarmu?" tanyanya curiga. "Kakang Suropati, Romo," jawab Janti lirih. Ki Jalasetra mendengkus kesal saat nama pemuda itu terucap. "Apa ndak ada laki-laki lain yang lebih layak untuk Nduk?" tanya Ki Jalasetra tajam. "Aku mencintainya, Romo." "Tapi kamu kan tahu bahwa dia adalah anak Simangun." "Tentu aku tahu. Romo sudah mengatakan alasannya ribuan kali," jawab Janti dengan berani. "Lalu mengapa kamu masih mau menikahinya?" Nada suara Ki Jalasetra meninggi. Jantung Janti mulai berdetak kencang. Namun, ia tetap berusaha untuk bersikap tenang. "Romo membenci ayah Kakang Suropati. Tapi dia tidak seperti ayahnya, Romo. Sifat Kakang Suropati sangat berbeda dengan sang ayah," bela Janti. "Lagi pula, bila Romo tak mengizinkanku untuk menikah dengannya, apakah Romo tega melihatku melajang seumur hidup?" "Kamu ndak perlu melajang, Nduk. Besok pun kamu bisa menikah dengan salah satu pemuda yang Romo pilihkan untukmu." "Tapi aku tidak mencintai mereka, Romo. Apakah Romo ingin aku menikahi orang yang tak aku cintai? Lalu mengapa Romo malah membawa lari dan menikahi ibu? Padahal waktu itu ibu sudah dijodohkan dengan orang lain." Sontak Ki Jalasetra terperangah saat mendengar ucapan Janti. Ia tak mengira rahasia itu akan bocor ke telinga sang putri. Entah siapa yang telah memberitahukannya kepada gadis itu. Melihat ekspresi sang ayah yang berubah, Janti tahu ia telah menyerang sang ayah dengan telak. "Apakah kamu yakin bahwa ia adalah seorang pemuda yang baik?" tanya Ki Jalasetra pelan. "Aku yakin sekali, Romo," Janti menjawab dengan mantap. Ki Jalasetra mengusap-usap jenggotnya dengan bimbang. "Baiklah, aku akan memberikan restu dengan satu syarat." Mata Janti berbinar-binar mendengarnya. Namun, ia tetap duduk diam mendengarkan syarat yang akan sang ayah ajukan. "Kalian akan tinggal terpisah dari Mangun, dan lelaki itu tak boleh mencampuri urusan rumah tangga kalian kelak," ujar Ki Jalasetra dengan tegas. Janti tersenyum lebar. Itu bukanlah sebuah syarat yang sulit. "Baiklah, Romo. Besok akan kusampaikan syarat itu kepada Kakang Suropati. Lalu kami akan membicarakan kapan acara lamaran akan dilangsungkan. Matur sembah nuwun, Romo." Janti bangkit dan bersimpuh di lantai.
Ia meraih tangan sang ayah dan mencium punggung tangan lelaki itu. Mata tua Ki Jalasetra berkaca-kaca. Ia menarik napas dalam-dalam, berharap keputusannya tidaklah salah. "Kapan kamu mau menengok Mbak Yumu, Nduk?" tanya Ki Jalasetra. Pagi itu ia telah bersiap untuk pergi menengok sawahnya. "Mungkin besok, Romo, sepulang belajar mengukir, aku akan mampir ke sana. Hari ini aku akan menemui Kakang Suropati dulu untuk menyampaikan pesan Romo." Ki Jalasetra mengangguk. Ia menyadari bahwa hari ini Janti begitu ceria. Wajah gadis itu berseri-seri. Ki Jalasetra yakin sekali ini pasti karena restu yang telah diberikannya semalam. "Baiklah kalau begitu, Romo ke sawah dulu," pamit Ki Jalasetra. Janti mengangguk. "Nggih, Romo." Sepeninggal sang ayah, Janti menyibukkan diri memasak dan dilanjutkan dengan menjemur pakaian di halaman belakang rumah. Sambil bersenandung kecil, ia membayangkan ekspresi wajah Suropati saat ia menyampaikan kabar gembira itu kepada pemuda itu. "Janti, Ki Jalasetra, kula nuwun," terdengar teriakan seorang lelaki dari pintu depan. Janti terkejut dan segera menoleh. Ia meninggalkan pakaian basah di dalam keranjang yang masih berisi setengahnya. "Kang Tejo, ada apa, Kang?" tanya Janti. "Ada kabar buruk, Janti," jawab lelaki itu di sela napasnya yang memburu. Baju dan tubuh lelaki itu basah kuyup oleh keringat. Ia seperti baru saja mengebut dengan sepedanya yang kini tersandar di dinding rumah Ki Jalasetra. Seketika praduga buruk tentang sang ayah melintas di pikirannya. Ia takut kejadian buruk itu menimpa sang ayah. "Kabar buruk apa, Kang?" "Mbak Yu Munti, Sumiati, kenapa dengan Mbak Yu?" potong Janti cepat. "Mbak Yumu baru saja meninggal, Nti." "Jangan bercanda, Kang," sergah Janti panik. "Enggak, Nti, baru saja dia meninggal. Ayo kita lekas ke sana." Janti menangis bingung. Tubuhnya limbung gemetaran. Ia tak tahu harus berbuat apa. Tejo segera tanggap. Ia mengeluarkan sepeda Janti dan menyuruh gadis itu untuk mengayuh. "Tapi Romo, nanti akan ada orang yang mencari Romo, Munti. Ayo kita segera ke rumah Mbak Yumu dulu sekarang. Kasihan keponakan-keponakanmu." Dengan berlinangan air mata, Janti segera naik ke atas sepeda dan mengayuhnya cepat-cepat. Tejo mengikutinya dari belakang. Suropati meneguk sisa kopi terakhirnya. Bahkan meski segelas kopi itu kini hanya tersisa ampasnya. Janti belum juga menampakkan batang hidungnya. Suropati mendengkus kesal. "Nak Suropati sedang menunggu seseorang?" tanya Mbok Siem saat mengangkat gelas kopi itu. "Iya, Mbok," jawab Suropati singkat. "Siapa dia? Kok belum datang juga?" "Janti, Mbok." "Janti yang anaknya Ki Jalasetra? Ada apa Nak Suropati menunggu Janti?" Suropati menarik napas. Sejujurnya, ia enggan menceritakan masalah pribadinya kepada orang lain. Namun saat ini, ia membutuhkan seseorang untuk menumpahkan unek-uneknya. "Aku ingin menikahinya, Mbok. Janti berjanji akan datang memberitahuku pagi ini bila Ki Jalasetra memberikan restunya."
ujar Suropati lirih. Mbok Siem menghentikan kegiatannya membereskan dagangan. Perempuan parubaya itu menatap Suropati dengan prihatin. Nak Suropati sudah lama duduk di sini. Janti belum datang juga. Mungkin dia memang tak ingin datang karena Ki Jalasetra tak memberinya restu. Bibir Suropati terkatup rapat, menahan amarah saat mendengar ucapan Mbok Siem. Namun ia menyadari bahwa ucapan perempuan itu memang masuk akal. Aku akan tunggu sampai zuhur, Mbok. Aku yakin dia akan datang, tukasnya. Mbok Siem menggeleng-gelengkan kepalanya. Sudah menjadi rahasia umum, ayah kalian berdua bermusuhan, Nak. Apa mungkin Ki Jalasetra mau memberikan restu kepada anaknya untuk menikah dengan anak dari musuhnya? Itu suatu hal yang mustahil. Watak Ki Jalasetra itu sangat keras. Suropati menundukkan kepala. Ucapan Mbok Siem memang lemah lembut, namun berhasil memukul telak Suropati. Satu cangkir kopi lagi, Mbok, pinta Suropati. Mbok Siem mengangguk dan menuju ke dapur. Janti, kau memang tak pernah bisa menepati janji, desis Suropati penuh amarah.